kesehatan COVID-19. Dan kami berharap kepada Pak Sekwan dan juga tamu hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat atas antusiasme kita semua di dalam mengikuti persidangan pada siang hari ini, agar dapat memenuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak standar sebagaimana yang sudah dianjurkan di dalam protokol COVID-19. Tolong Pak Sekwan dirapikan dan ditertibkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tazir Firza SPDI. Paduka yang mulia Wali Negara Aceh, yang terhormat PRD Gubernur Aceh, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat para unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh, para Kakanwil, Asisten Sekda Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, yang terhormat Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya, yang terhormat para Ketua OKP, LSM, para wartawan, baik media cetak maupun media elektronik, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita berkumpul kembali di gedung utama DPR Aceh untuk mengikuti rapat paripurna DPR Aceh tahun 2020. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan kehidupan umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang penuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Dewan yang terhormat, untuk agenda rapat paripurna DPR Aceh pada hari yang berbahagia ini adalah penyampaian jawaban atau tanggapan Saudara PRD Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi anggota DPR Aceh, di mana penjadwalannya telah melalui keputusan rapat pada musyawarah DPR Aceh yang digelar pada tanggal 21 September 2020 pukul 14.00. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 10 September 2020 DPR Aceh telah menggelar rapat paripurna terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh. Dalam paripurna tersebut telah disampaikan oleh pengusul tentang pokok-pokok materi permintaan keterangan kepada Saudara PRD Gubernur Aceh. Selanjutnya, DPR Aceh melalui surat nomor 161/2005 tanggal 14 September 2020 telah menyampaikan kepada Saudara PRD Gubernur Aceh, yaitu surat keputusan DPR Aceh nomor 13/DPR Aceh/2020 tentang persetujuan penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Aceh terhadap PRD Gubernur Aceh beserta surat usulan hak interpelasi dan sejumlah pertanyaan terhadap PRD Gubernur Aceh Saudara Ismur Haji Nova Iriansyah MD yang diajukan dan ditandatangani oleh 55 anggota DPR Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rapat paripurna yang terhormat ini, kami pimpinan ingin melaporkan kembali bahwa sebelum melalui rapat paripurna yang telah digelar oleh DPR Aceh, kami telah membatalkan MOU atau nota kesepakatan kesepemahaman tentang proyek bahu jamak multi-use kontrak 2020-2022 yang telah ditetapkan dalam keputusan DPR Aceh nomor 12/DPR Aceh/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang pembatalan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak multi-use tahun anggaran 2020-2022. Hal ini perlu kami jelaskan bahwa sejak awal penyusunan APBA tahun anggaran 2020, usulan ini telah 2 kali ditolak oleh Komisi 4 DPR Aceh melalui surat Komisi 4 DPR Aceh nomor 86/Komisi-9/2019 tanggal 10 September 2019 dan surat nomor 26 Komisi 4/2020. Melalui hasil kajiannya, Komisi 4 merasa ada hal-hal yang perlu dikaji kembali, termasuk ada mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi.
namun eksekutif tetap memaksakan masuknya proyek tersebut. Proyek Nuklius ini tidak pernah ada dalam pembahasan APBA 2020. Proyek ini masuk secara tiba-tiba pada akhir pengesahan, hanya dengan kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan para pimpinan DPR Aceh saat itu, tanpa melalui persetujuan seluruh anggota DPR Aceh dalam rapat paripurna. Kami menduga proyek ini adalah penumpang gelap dalam APBA tahun 2020. Yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama bahwa DPR Aceh bukan menolak pembangunan, akan tetapi ada mekanisme yang dilanggar dalam penyusunan penganggaran oleh pemerintah Aceh dalam penyusunannya tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka sudah menjadi kewenangan konstitusional kami untuk menjalankan fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Pada sisi yang lain, DPR Aceh juga telah meminta kepada pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan APBA 2020 agar dapat dibahas kembali melalui surat Ketua DPR Aceh kepada Saudara PLT Gubernur Aceh pada tanggal 18 Agustus 2020 nomor 903/1736 perihal penyampaian rencana perubahan KUA dan rencana perubahan PPAS APBA tahun anggaran 2020 perubahan. Namun pemerintah Aceh menolak, bahkan tidak mau melakukan perubahan anggaran tersebut. Juga tidak pernah hadir memenuhi undangan DPR Aceh guna membicarakan isu-isu penting yang mendera Aceh belakangan ini. Padahal waktu untuk membahas kembali masih sangatlah panjang sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Jika kita tinjau lebih dalam sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sudah seharusnya pemerintah Aceh melakukan perubahan anggaran untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Aceh belakangan ini. Namun pemerintah Aceh sangat menutup diri dan tidak mau berkomunikasi secara intens dengan DPR Aceh. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sesungguhnya yang terjadi? Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh antara eksekutif dan legislatif merupakan mitra sejajar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kemudian terkait pembahasan APBA tahun 2021, sangat banyak aturan hukum yang dilanggar oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh tidak pernah hadir memenuhi undangan DPR Aceh untuk melakukan pembahasan. Padahal sejatinya pembahasan APBA didahului dengan pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Setelah itu barulah pemerintah Aceh mengusulkan rancangan Kanun Aceh APBA tahun 2021. Hal ini patut diduga pemerintah Aceh ingin jalan sendiri untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang APBA tahun 2021 dengan tujuan mengesampingkan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan konstitusional DPR Aceh. Perlu kita pahami, APBA adalah milik rakyat Aceh, bukan milik segelintir elit pemerintah. Bahkan jauh-jauh hari, pihak pemerintah Aceh telah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk merencanakan membuat peraturan gubernur APBA tahun 2021 dengan alasan terjadinya deadlock. Padahal pada kenyataannya pemerintah Aceh tidak pernah mau hadir dalam pembahasan. Bagaimana deadlock jika pembahasan tidak pernah dilakukan? Hal ini sepertinya telah disiasati oleh pemerintah Aceh dengan menabrak banyak regulasi. Namun kenyataannya tanpa melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan KUA dan PPAS tahun 2021 APBA 2021, pemerintah Aceh langsung mengusulkan rancangan Kanun Aceh APBA 2021. Hal ini sangat jelas melanggar PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan beberapa pelanggaran ini, penting rasanya DPR Aceh melakukan interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh karena tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya. Saat ini juga ada beberapa kewajiban pada SKPA tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga yang belum ditunaikan oleh pemerintah Aceh. Hal ini juga perlu menjadi perhatian untuk segera direalisasikan. Hal ini penting menyangkut kewibawaan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Aceh.
permasalahan ini yang merupakan kewajiban utang pemerintah Aceh pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebagian besar telah diputuskan oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka pemerintah Aceh wajib menjalankannya. Saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Musibah ini tidak hanya melanda kita di Aceh, tapi juga seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami ingin tegaskan bahwa sampai dengan sejauh ini kita belum melihat pemerintah Aceh memiliki rencana kerja atau action plan dalam penanganan pandemi ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh hingga saat ini hanyalah pencitraan semata. Sidang Dewan yang terhormat, data hingga hari Kamis kemarin 24 September 2020 sudah 3.891 kasus positif COVID di Aceh dan 145 orang meninggal karena COVID-19. Dari 145 orang tersebut, 5 diantaranya adalah tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat. Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 19 September 2020, laju peningkatan kasus di Aceh di atas angka 100 per hari. Jauh-jauh hari, pada 23 Maret tahun 2020, ketika belum ada kasus positif COVID-19 di Aceh, DPR Aceh sudah mengingatkan pemerintah Aceh untuk melakukan tindakan pencegahan. Di antaranya memperketat perbatasan Aceh, membentuk tim satuan tugas medis di rumah sakit rujukan dan seluruh rumah sakit kabupaten dan kota hingga tingkat puskesmas di kecamatan, memastikan ketersediaan perlengkapan dan peralatan tenaga kesehatan di seluruh Aceh dalam rangka penanganan COVID-19, menyediakan tempat isolasi atau tempat karantina dan ruang khusus perawatan pasien COVID-19 di setiap tingkatan pusat pelayanan kesehatan, serta memperhatikan kehidupan para tenaga medis dengan memberikan insentif kepada mereka. Namun kerja-kerja itu tidak dilakukan, tidak sepenuhnya dilakukan. Tidak ada pengetatan perbatasan secara maksimal. Orang bebas keluar masuk Aceh, tidak ada satuan tugas medis hingga ke tingkat puskesmas. Perlengkapan dan peralatan tidak memadai. Bahkan masih ada tenaga kesehatan di Aceh yang bekerja dengan fasilitas seadanya. Pemerintah Aceh menghadapi wabah seperti menghadapi penyakit biasa. Padahal ini wabah yang penyebarannya sangat tinggi. Pemerintah Aceh tidak pernah mempublikasikan data yang jelas kepada publik berapa orang yang sudah diswab di Aceh, sehingga kita tidak tahu berapa positif rate kasus COVID-19 di Aceh. Ini penting untuk mengetahui bagaimana penyebaran kasus. Pada 22 September 2020, pemerintah Aceh menyatakan telah memeriksa 12.773 spesimen, bukan orang. Ukuran spesimen berbeda dengan ukuran orang. Satu orang bisa jadi lebih dari satu spesimen. Jangankan untuk menghadapi COVID-19, untuk mencatat saja pemerintah Aceh masih lalai. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu, maka sesuai dengan pasal 108 ayat 1 huruf A Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh, kita memberikan kesempatan kepada saudara PLT Gubernur Aceh untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap hak interpelasi DPR Aceh. Kami persilakan. Sebelum saudara PLT memberikan jawaban terhadap interpelasi kita, kami selaku anggota DPR Aceh meminta naskah atau materi jawaban daripada interpelasi tersebut. Karena di kerusakannya tidak ada materi, tidak ada jawaban secara rinci, kami belum bisa menilai terhadap jawaban interpelasi tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Muktis. Kelihatannya sedang dibagikan, Pak Muktis. Telah dari sekretariat daerah atau dari sekretariat dewan. Kami persilakan Pak Riadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang terhormat Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili Bapak Kajati Aceh atau yang mewakili Bapak Kabinda dan seluruh unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Saudara Ketua Mahkamah Syariah Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Rektor Universitas Syah Kuala, pimpinan Universitas Islam Negeri Araniri, dan seluruh unsur perguruan tinggi yang berhadir, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, para SKPA, dan para kepala biro yang mengikuti acara ini secara video conference di tempat masing-masing, Bapak Ibu, para wartawan media cetak elektronik dan media konvensional serta inkonvensional lainnya, hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali penyampaian penjelasan kami dalam rapat paripurna DPR tahun 2020, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur Aceh terhadap permintaan keterangan atau interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selanjutnya syalawat beriring salam ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewarisi sunnahnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah banyak suri tauladan yang dapat kita ambil dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Sidang Dewan yang terhormat, pada prinsipnya kami sangat menghargai hak yang digunakan oleh anggota Dewan yang terhormat untuk meminta keterangan atau disebut juga hak interpelasi guna melaksanakan fungsi pengawasan DPR dan menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan gubernur. Seiring dengan penyampaian permintaan keterangan atau interpelasi DPR, maka perkenankan kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan yang pertama, sesuai dengan pasal 190 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBA lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur. Untuk itu, anggaran belanja dalam Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh, anggaran 2019 sebesar 17.327.853.122 rupiah yang diperuntukkan. Arah belanja pelayanan publik sebesar 13.185.598.397 rupiah atau setara dengan 76% dari 17.727.853.122 rupiah. B. Belanja pelayanan aparatur sebesar 4.094.015.245.000
rupiah atau setara dengan 24% dari 17.727.853.122 rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan yang kedua dapat kami jelaskan bahwa bahwa Kanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2020 sudah melalui pembahasan bersama antara pemerintah Aceh dengan DPRA periode 2014-2019 dan juga dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903/5347 tahun 2019 tentang evaluasi rancangan Kanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2020 dan selanjutnya telah mendapat persetujuan bersama antara DPRA dan Gubernur Aceh yang kemudian ditetapkan menjadi Kanun Aceh nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. B. Adapun tahapan pembahasan APBA tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Penetapan rencana kerja pemerintah Aceh melalui peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2019. 2. Pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. A. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS APBA tahun anggaran 2020 kepada DPRA pada tanggal 12 Juli 2019. B. Kesepakatan bersama KUA dan PPAS APBA tahun anggaran 2020 antara pemerintah Aceh dengan DPRA pada tanggal 10 September 2019. C. Penandatanganan surat edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA SKPA tahun anggaran 2020 pada tanggal 10 September 2019. 3. Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh RAPBA. A. Penyampaian nota keuangan dan rancangan Kanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2020 kepada DPRA pada tanggal 18 September 2019. B. Pembahasan dan persetujuan nota keuangan dan rancangan Kanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna 1 sampai dengan rapat paripurna 4 masa persidangan DPRA tahun 2019 mulai tanggal 19 sampai dengan 25 September 2019. 4. Evaluasi Menteri Dalam Negeri. A. Penyampaian RAPBA kepada Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi pada tanggal 25 September 2019. B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903/9347 tahun 2019 tentang evaluasi rancangan Kanun Aceh tentang APBA dan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran APBA tahun anggaran 2020 pada tanggal 9 Oktober 2019. 5. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh. A. Penetapan Kanun Aceh tentang APBA 2020 pada tanggal 23 Oktober 2019. B. Penyampaian Kanun Aceh tentang APBA 2020 kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 Oktober 2019. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 3 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Landasan hukum. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020. 2. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan pada tanggal 2 April tahun 2020.
4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/1813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus disease atau COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 dan nomor 5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2020. B. Tahapan proses. 1. Pada tanggal 1 sampai dengan 7 April 2020, tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA dan SKPA melakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau yang tidak prioritas untuk ditunda pelaksanaannya seperti perjalanan dinas, pelatihan, kegiatan yang belum lengkap dokumennya, dan lain-lain, sehingga terkumpul hasil rasionalisasi sebesar 1,7 triliun rupiah yang akan diperuntukkan penanganan COVID-19 pada 3 kegiatan utama: penanganan kesehatan sebesar 7.490.000.000 rupiah, dampak ekonomi sebesar 215 miliar rupiah, dan social safety net sebesar 1.379.866.946 rupiah. Hasil rasionalisasi dan penggunaan tersebut telah kami laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui surat Gubernur Aceh nomor 440/5902 tanggal 8 April tahun 2020 perihal laporan penggunaan APBD 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa akan diberi sanksi apabila tidak melapor paling lambat pada tanggal 8 April tahun 2020 dan akan dirasionalisasi dana transfer ke daerah. 2. Pada tanggal 9 April tahun 2020 berdasarkan perintah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 17/KMK/07/2020 agar melakukan penyesuaian antara lain terhadap pendapatan dari 15.220.461.974 rupiah menjadi 13.975.814.534.224 rupiah. B. Belanja 17.228.340.753 rupiah menjadi 15.122.413.003 rupiah. Dan C. Pembayaran sebesar 1.378.378.779 rupiah. 3. DPRA melalui surat nomor 005/1030 tanggal 5 Mei 2020 perihal undangan mengundang TAPA melalui PLT Gubernur dengan agenda koordinasi antara Badan Anggaran DPRA dengan tim anggaran pemerintah Aceh TAPA terkait realokasi dan refocusing APBA tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020. Selanjutnya pada rapat tersebut, Sekretaris Daerah Aceh dan TAPA hadir memaparkan realokasi dan refocusing APBA tahun anggaran 2020 di hadapan Badan Anggaran DPRA pada rapat koordinasi antara Badan Anggaran DPRA dengan TAPA di ruang serbaguna DPRA. Dilanjutkan dengan konferensi pers
terkait realokasi dan refocusing APBN tahun anggaran 2020 oleh Ketua DPRA dan Sekretaris Daerah Aceh. Izin pimpinan bagi Hasan sesuai tadi. Oke, saya minta arahan pimpinan rapat. Saya kira sesuai dengan tadi kita break, kita lanjutkan dulu dengan sholat dan kita akan masuk kembali. Kita lanjutkan sholat aja 20 menit, saya kira bisa selesai. Skor.